Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah, kolega, sahabat, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qali Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Seraya memohon izin dan ridho para guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Hidayatul Adqiya dengan mu'alif Syekh Zainuddin Al-Malabari. Dan insyaallah hari ini kita masuk ke maqamah atau nazam yang ke-8. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatun li wusulil maqsud wa musahatun nurut tajalli bin jilah marra'a durrun lisafinah yarkabu wa yawusu bahran thumma turran hasal wa kadzalika tariqah wal haqiqah ya ahi min ghairi fi'lin syari'atin lam tahsula. Para salikin dan sahabat semua yang semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iktikad atau berniat secara sungguh-sungguh wa tujahidu fi sabilihi, ya artinya berjihad, artinya mengambil jalan menuju Allah ini dengan sungguh-sungguh, ya, maka dengan demikian kita akan mendapat orang yang beruntung. Syarat yang seperti yang kita bahas kemarin, syarat untuk orang beruntung dan mengambil jalan ini adalah al-wara'u wa azimatun wa qaryadah mutabattilah. Jadi kita harus betul-betul riyadhah, kemudian kita betul-betul melakukan mujahadah, istilahnya yang sekarang banyak dipakai di beberapa tempat. Ayo kita mujahadahan, riyadhah, zikir bareng-bareng, istighosah. Ini menunjukkan kita sudah pada tahap secara sungguh-sungguh menuju Allah. Karena menuju Allah itu adalah harus dengan azimah. Azimah berarti kita harus melakukan sesuatu yang niatnya menahan dan mengalahkan nafsu. Karena seseorang yang menuju Allah yang disebut dengan thariqah, maka thariqah itu intinya adalah tadlilun nafsu hatta tuti alil haq. Tadlilun nafsi itu harus mengendalikan dan mengalahkan hawa nafsu hatta tuti'u lil haq, sehingga kita itu bisa bisa kita mengikuti, kita menuju dan takdim kepada al-haq yang benar. Al-haq yang benar tiada lain adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa tadlilun nafs hatta tuti'il haq,
maka berarti kita sudah menuju. Tapi kalau kita selalu kalah oleh nafsu dan yang benar selalu dikalahkan, ya misalkan kita mau milih mana, sholat malam atau jagongan. Kalau kita milih jagongan berarti kita kalah, berarti kita belum menuju Allah. Tapi kalau kita sudah mengalahkan nafsu kemudian kita sholat malam, berarti insya Allah kita itu sudah menuju Allah. Sudah ada namanya thariqah ilallah, jadi tarekat menuju Allah. Nah, wa haqiqah yang disebut hakikat, disebut hakikat di dalam arti sesungguhnya itu adalah li wusulihil lil maksud, yaitu tersampaikannya, sampainya seseorang lil maksud, maqasid, tujuannya. Sahabat sekalian, sahabat-sahabat dan juga para jamaah, tujuan kita apa? Saya secara instrumentatif Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah berarti tiada lain adalah menundukkan diri kita pada Allah. Tapi seringkali justru kita kan tidak menundukkan jiwa kita, raga kita untuk Allah. Lebih banyak kita menundukkan, mengagungkan diri kita untuk kepentingan kita. Padahal tujuannya adalah nyembah, ibadah, sujud. Loh, sujud itu kok beratnya bukan main. Nah inilah. Jadi kita itu adalah li ghairil maksud. Kita itu bukan menuju maksud. Kita itu tidak sedang jalan menuju Allah kalau sudah seperti ini. Karena hakikatun itu li wusulil lil maksud, artinya sampainya kita kepada tujuan. Sekarang saya tanya kepada diri kita, tujuan kita itu di akhirat atau di dunia? Di dunia atau di akhirat? Akhirat kan? Karena akhiratul itu adalah qararah, ya. Dunia akhirat itu adalah rumah kita. Akhirat itu adalah watonah, negeri kita yang akan kita tuju, yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Sedangkan dunia itu adalah manzilatun, hanya tempat ngombe, tempat untuk mampir, minum, seperti halnya kalau kita sedang perjalanan menuju satu tempat, kemudian ada rest area, kita minum. Kan kita tidak selamanya di rest area itu, ya kan? Tapi kita sedang jalan lagi, minum sebentar, ya lapar sebentar, jalan. Atau jangan-jangan kita hanya sesaat saja untuk buang air. Jadi dengan demikian orang kadang lupa makosidnya itu dianggap dunia ini. Kalau sudah dunia cukup, ya dunia mendapatkan sesuatu yang indah-indah, dunia sudah mendapatkan sesuatu yang nyaman, nikmat, dikira sudah cukup. Bukan. Nah ini yang kadang-kala kita salah menempatkan diri, salah makosid. Namanya wasilah dianggap makosid, namanya instrumen dianggap tujuan. Kadang-kala kita kan sering bertanya kan, kita berorganisasi tujuan atau instrumen? Instrumen kan. Tujuan kita, kalau saya dulu di PMI, tujuan kita adalah terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, cakap, berilmu, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. Kan begitu di pasal 4-nya itu, ya. Nah, gitu. Nah, itu yang kita tuju. Bukan hiruk pikuk, tidak karu-karuan menjalankan organisasi tapi nggak jelas tujuannya. Seringkali orang itu asik dengan instrumen, tidak sesuatu menuju secara hakiki kepada tujuannya. Oke. Jadi lil wusulil maksud. Nah, di dalam wusulil maksud artinya sampainya kita kepada Allah, sampainya kita kepada yang maha hak,
itu adalah akan melahirkan wa musyahadatun nurul tajalli binjilan. Kalau seorang orang itu sudah menuju dan sudah berniat sungguh-sungguh menuju Allah, maqasidnya itu Allah, akhirat, maka di dalam beribadah kita itu akan merakan musyahadah, wa musyahadatun, wa musyahadatun, wa musyahadah itu adalah menyaksikan Allah itu adalah besar, Allah itu hak, Allah itu ada, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang berkuasa. Yang berkuasa bukan atasan kita, yang menentukan bukan siapa saja, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musyahadah. Jadi dalam proses iman Islam, ya, maka kita diwajibkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi di dalam amalan kita, ibadah kita, kita harus musyahadah. Kalau sudah makomnya musyahadah, berarti kita bisa menikmati rasa dan nikmatnya beribadah. Ya, kalau sudah musyahadah, ya, maka dengan demikian nurul tajalli, nurut tajalli. Kita akan bisa mendapatkan sebuah cahaya menyaksikan sempurnanya nur Allah, cahaya Allah, tajalli yang sangat pertelo, yang sangat jelas. Allah hadir di diri kita, Allah hadir di dalam langkah kita, Allah ada di dalam zikir kita, Allah ada di dalam kerja kita. Itu yang disebut wa ma'akum aina ma kuntum, itu di situ. Karena itu sudah ada tajalli binjilan, yaitu sebuah apa? Sebuah nur Allah yang ada dan mencerahkan, mencorongkan, ya, di dalam diri kita, sehingga kita itu menyingkapkan sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Pengertian tajalla mukasyafah dalam arti umum adalah orang menyebutkan kalau sudah mukasyafah itu merusak durungin winarah, katakan gitu kan, tahu sebelum orang tahu. Iya betul. Tapi sejujurnya pengertian mukasyafah dalam arti keseharian kita itu, kita sudah bisa jelas, oh ini jelek. Kalau sudah jelek jangan saya jalani. Kadang-kala orang itu tidak mukasyafah karena menerjang yang salah-salah itu. Cari rezeki juga gitu dah. Yang jelas syubhat terjang, yang haram terjang, itu berarti Anda bermusyahadah. Kalau sudah musyahadah betul dan kita tajalli betul, maka seperti doa-doa kita itu, wafil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Nanti di akhirat, wafil jannah, di surga, kita itu akan biruk yakin, akan melihat Allah Rabbil Alamin. Itu doa-doa kita. Itulah keindahan paling indah yang ada di dunia dan akhirat, yaitu tajalli di dalam dunia, mukasyafah atau musyahadah, tapi nanti di akhiratnya adalah sampai pada tingkat biruk yati Rabbil Alamin. Gitu ya, Bapak sekalian, itu namanya musyahadatun. Kita bermusyahadah, menyaksikan, tersaksikan, disaksikan. Artinya Allah membuka pintu hati kita, Allah membukakan futuhul qulub, sehingga kita itu mukasyafah dalam arti syar'inya adalah membedakan halal, haram, syubhat, wajib, sunnah, itu kita bisa kerjakan. Ya, tetapi dalam arti substansi kita adalah beribadah, itu berarti musyahadah, menyaksikan bahwa Allah itu selalu membimbing kita. Jalli sehingga kita jalli, ya, binjilan yaitu terjelaskan, sangat nampak keagungan Allah dan tersingkapkan semua hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengulang sedikit tentang tajalli itu bisa diraih melalui apa dulu? Tajalli bisa diraih melalui takhalli, tajalli.
Takhalli artinya adalah tadi sebutkan tadi kan, sebetulnya tadlilun nafsi hatta tuti'alil haq itu takhalli. Itu berarti Anda adalah menghilangkan, mengosongkan diri kita, hapuskan nafsu, bukan dihapuskan ya, kendalikan nafsu, kemudian kita menuju yang hak, itu berarti kita sudah takhalli. Nah, kalau takhalli setelah tahu takhalli telah kita kosongkan diri kita, kemudian takhalli kita itu adalah menyibukkan diri kita dengan urusan akhirat, urusan Allah, itu takhalli. Nganggur sedikit ambil Quran, nganggur sedikit kita sudah hilang wudu, ambil wudu, itu takhalli. Zikir apa saja bil qalbi darul anjuman, kita berzikir meskipun orang banyak, itu takhalli. Nah, orang akan tajalli kalau sudah takhalli tajalli. Orang kalau hidupnya itu sibuk dengan urusan Allah menuju akhirat, itu sudah takhalli, dan itu ujungnya insya Allah tajalli. Tajalli di dunia akan disingkapkan hak-hak yang haram, yang syubhat. Musyahadah dalam arti ibadah, kita menyaksikan keagungan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi tadi di akhir nanti kita akan biru'yati Rabbil Alamin. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Maaf, ini ilmunya ilmu batin, ilmu dalam ini. Memang bisa menarik, bisa tidak menarik. Menarik bagi orang yang tertarik dan tidak menarik bagi orang yang merasa apa itu, kita masih dunia kok. Sampai saya teman-teman saya nggak mau belajar ini, saya masih ingin jalan-jalan pakai jin kok, celana pendek kok. Itu ya udah terserah, namanya orang milih, silakan, semua akan bisa berkembali pada dirinya. Nah, wa kadza tariqu wal haqiqati, marrama durron lisafinati yarkabu wa yahudu bahron thumma durron khassa. Jadi marroma, siapa yang ingin ya, barang siapa, durron, roma itu mencari, durron itu adalah permata. Bapak Ibu kan mau cari permata atau batu, bongkahan batu? Permata kan? Permata kecil, diamond kecil, tapi harganya luar biasa. 1 karat berapa? Kalau orang biasa yang dicari batu, ya tinggal jalan aja di depan rumah kita, samping ini, itu batu banyak, kerikil banyak. Yang kita cari kan bukan itu. Yang kita cari adalah durron. Yang kita cari adalah permata. Yang kita cari itu jauharah, permata. Disebutkan marromadurul, maka kalau Anda kita semua itu mencari permata, mencari Allah, mencari hakikat, mencari sesuatu yang substansi, orang juga menyebut mencari namanya adalah maqamul khos, maqamul ihsan, maqam ihsan, biasa disebut dengan ma'rifatul khos. Maka Anda harus lisafinah, ya, kamu harus berjalan, kamu harus jalan. Perahu ini, kapal ini, apapun kapal kita ya, yang teman-teman tipel ini harus jalan. Anda mau ke mana? Kamu mau Meire, mau ke Fak-Fak, kapal dari Surabaya, nggak jalan-jalan ya nggak jalan, nggak akan nemu Allah, tidak akan sampai tujuan. Harus jalan. Nah, yarkab, kamu harus kendarai itu safinah, harus kendarai itu toriko. Kan disebutkan kemarin at-tariqatu kas-safinah. Torikot itu seperti kendaraan, seperti halnya safinah, kapal. Nah, kita nggak akan sampai sana kalau nggak naik kapal. Logikanya kan seperti itu. Nah, kalau sudah kita kapal, maka dengan demikian kita akan mendapatkan ma'rifatul khos. Kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan maqamul ihsan. Nah, saya menjadi ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah ya duduk-duduk, ya, beliau dawuh Rasulullah SAW, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW dzata yaumin ittala alaina rajulun sadidun, dan seterusnya. Nah, kemudian diterangkan
ada satu dialog di situ, di dalam satu muhadharah antara Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian ada 3 yang dibahas, bahkan banyak, ada 4 atau 5 ya. Yang pertama, mahwa Islam, dijawab. Mahwa iman, dijawab. Nah, yang terakhir ya, ditanya juga tentang mahwa ihsan. Ihsan apa disebutkan oleh Rasulullah? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa inna yurah. Nah, kita harus bertanya kepada diri kita, ya, apakah kita anta budallah itu bernyembah pada Allah ka'annaka tarah, seperti kita lihat makrifat? Enggak kan? Ini perintah, ini hadis sahabat sekalian, ibu dan saudara-saudara saya. Makrifat tidak bisa diperoleh melalui tarekat. Gitu kita masih semua itu masih nggak mau bertarekat. Ini hadis. Ini Rasulullah yang mengatakan, yang bersabda. Bukan hanya Islam disebutkan, ya, di situ adalah syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga disebutkan rukun Islam. Tapi yang terakhir disebutkan juga ihsan. Ihsan itu adalah bagian dari kesempurnaan kita sebagai abd. Lah, manusia seringkali tidak mau mengambil yang terakhir. Yang ngambilnya itu hanya yang penting Islam. Nanti jangan-jangan Islamnya KTP, tidak menjalankan sesuatu pun. Dan yang penting saya iman, mengaku iya betul, iman Islam betul, tetapi kurang satu, ihsan. Ihsan apa? Ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarah fa illam tarah fa innahu yuraka. Kita sudah sampai itu? Saya yakin belum. Kita harus belajar. Bukalah pintu hati Bapak Ibu sekalian. Jangan berhenti di syariat. Jangan berhenti hanya iman Islam, tetapi sampailah pada ihsan. Karena ihsan inilah hakikat dari sebuah esensi yang ada disampaikan oleh Rasulullah dan Al-Quran. Ihsan adalah maqamul khas, atau disebut dengan namanya wusul ilallah. Sebetulnya ini namanya adalah apa? Hakikat. Oke, disebut ya, marrama turun lisafinah yarkab wa ya'udhu bahran thumma turun hasab. Kalau Anda kita sudah naiki dan kita jalan, maka dengan kita menyelam, wa ya'udhu bahran, kita menyelam lautan, bahran lautnya keindahan malam hari, lautnya kita bersyukur pada Allah, lautnya kita bermunajat pada Allah, lautnya kita bersolat pada Allah, maka dengan demikian thumma turun hasab, maka permata itu akan kita dapatkan. Tapi syaratnya ihsan. Kalau kita tidak mencapai ihsan, Islam itu kan iman, Islam, ihsan, akidah, syariat, tasawuf. Loh, manusia itu enggak mau tasawuf, ngerti loh. Kau masih nggak mau? Itu pun tidak remah ini, tidak remah Ramadan. Gimana ini? Ngerti tapi nggak gelem. Nggak, aku kalau masuk tarekat nanti urusan duniaku hilang. Nah, memang kamu yang menentukan, kamu, kita sendiri, dunia ini Allah. Kalau kita ketemu Allah, insya Allah Allah akan mempermudah urusan kita. Gitu ya. Bayamudu bahrun thumma turun hasab. Nah, sekarang hubungan. Tadi kan kita sudah bicara tentang masing-masing. Sekarang kada wa qala al-mu'allif bi kitab wa kada tariqah wal haqiqah ya akhi min ghairi fi'in syari'ah lan tahsul. Jadi disebutkan begini, wa kadzalika wa kada tariqah, begitu pula dengan tariqah, wahai akhi. Ini disebutkan saudara saya. Ini saya jadi ingat Al-Maghfurlah Gus Dur. Gus Dur itu kalau manggil saya ya akhi.
Karena saya dulu itu beberapa bulan sebelum beliau wafat, setiap hari saya ke rumahnya, atau sebelum beliau dilengsarkan, saya jalan kaki dengan beliau itu, waduh, berbulan-bulan saya mendampingi beliau. Beliau kalau manggil saya itu akhi, saya kata saudara saya. Saya jadi ingat seperti ini, wa kadzalika tariqu wal haqiqatu ya akhi, ya akhi. Jadi wa kadzalika tariqah, begitu tariqah dan haqiqat, ya akhi, wahai saudara saya. Ingat, haqiqah, tariqah dan haqiqah itu min ghairi fi'lin, yaitu keduanya tidak bisa diperoleh, ya, syariatun la tahsul, kecuali Anda syariatnya kuat. Jadi saya tidak menyalahkan dan tidak meminta berhenti syariat, syariat tetap harus kita lakukan. Karena tidak mungkin seseorang itu adalah mencapai derajat pada hakikat kalau tidak kuat dulu syariatnya. Jadi kalau ada siapa saja bicara kalau orang udah wali tidak sholat, itu salah. As-syari'atu bila hakikatun, ya itu antilah. Tetapi wal hakikatu bila syariat batilah. Jadi kalau orang syariat saja tidak pakai hakikat, itu tidak tahu tujuannya. Tapi kalau menuju hakikat saja tidak menjalankan syariat, itu batil. Coba kita lihat, ya. Kita ikat bahwa Rasulullah sendiri Rasulullah sendiri menjalankan semua perintah Allah. Sholat dijalankan, semuanya dijalankan. Ya. Kemudian Rasulullah juga sampai kakinya abuh, kalau orang Jawa abuh bengkak, sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Allah, engkau itu sudah kekasih Allah, mengapa masih sholat? Gitu kan? Sehingga Rasulullah menyebutkan apa? Rasulullah menyebutkan afala akunu abdan syukur. Rasulullah menjawabnya singkat, afala akunu abdan syakuran. Apakah saya tidak boleh sebagai hamba yang bersyukur pada Allah yang semua Allah berikan kepada saya? Jadi dengan demikian, kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang hakikat, orang yang khawaritul adah, kemudian dia meninggalkan syariat, tidak benar. Jadi syariat harus menjadi dasar orang menjalani thariqah, memilih thariqah, dan seseorang yang menuju hakikat. Karena hakikat ini adalah apa? Hakikat itu adalah namanya maqasid, tujuan kita. Jadi itu ya Bapak sekalian, ya, kita harus memadukan tiga-tiganya, syariat, tarekat, dan hakikat. Itu ya. Ya, saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif, satu bait lagi, fa'alaihi tazinun li dhahirihil jali bi syari'atin liyanurun qalbun mujtala. Saya menyatakan seperti itu, fa'alaihi, maka seharusnya seorang itu tazina, harus menghiasi li dhahiril jali bi syari'ah. Jadi menghiasi semua amalan kita itu penuh dengan syariat. Jalan syariat kita ikuti, halal, haram, ya, mubah, sunnah, wajib kita pegang betul, kita jalan. Itu namanya orang yang menuju Allah, ya. Itu namanya fa'alaihi tazinun, maka dengan demikian kita harus menghiasi terhadap diri kita zahir. Artinya zahir, perilaku sholat itu kan zahir, ya, kita jalani, ya, bisyariatin, dengan syariat. Liyanura qalbun mustalan, kalau orang sudah menjalankan syariat, maka dengan demikian hatinya liyanura qalbun, maka hatinya yang dilihat oleh Allah apa? Qalbun mustala, yaitu qalbun yang bersih.
maka dengan demikian kita akan nanti ainul basirah kita itu kuat. Kalau orang itu menjalani syariat, kalau orang itu bertarekah dan menuju hakikat. Sekalian, ini satu lagi. Wa tajula anhu dzulmatun kay yumkina li tariqatin fi qalbi antanzila. Maka fatajulu, kalau orang itu sudah syariat kemudian tarekat menuju semua itu menuju hakikat ya, kalau menuju itu kan hakikat, kalau tarekat dijalanin, kalau syariat itu adalah yang sudah kita pegang ini ya, maka tajwa anu dzulmah, maka akan hilanglah kegelapan itu. Wa tajula anhu dzulmatun, hal-hal yang rumpeknya hati, sholat sulit, ya, bangun malam berat, itu akan hilang, akan dibuka. Wa tajula anhu dzulmah, maka yang kegelapan-kegelapan di dalam kita itu akan disingkirkan ya, kayyumkina, maka dengan demikian kita akan memungkinkan, yumkina, memungkinkan dan sangat mudah akan dihinggapi apa? Tarekoh, bertarekat, fi qalbihi, di dalamnya, antanzila, maka dengan demikian kita itu akan mudah. Jadi kalau ini bukan saya ya Bapak Ibu sekalian, izin mohon maaf, yang mengatakan hanya orang yang syariatnya kuat yang mudah untuk bertarekat. Tapi artinya kalau kita tidak mau bertarekat berarti syariat kita belum benar. Ini kesimpulan dari fatajilu, maka karena itu agar menghilangkan kegelapan bertarekat. Kalau kita sudah menjalankan semua mudah untuk menerima tarekat, itu berarti tadi syariat itu dijalankan dengan benar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak bisa lebih lama lagi. Kita memang sudah setengah jam ya membicarakan ini. Kalau dibicarakan panjang Bapak Ibu sekalian tentang hubungan ini, masih dasar sekali ya. Kitab ini membahas yang dasar-dasar mengenai ibadah, mengenai kita sebagai orang yang harus menuju Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin ada sesuatu yang tidak sama dengan saya, dengan lapang dada, saya mohon maaf. Tapi kalau dengan sama dengan pandangan saya, moga-moga kita semua selalu dibukakan pintu hati kita untuk segera bertarekat. Ya. Kalau tidak itu sulit Bapak Ibu sekalian. Donyo, wis pokoke donyo kalau tidak tarekat. Wes, ini kesimpulan saya seumur-umur ini ya. Kalau nggak dikendalikan tadi, kalau kita tidak mengendalikan nafsu menuju yang benar ya sudah. Dan mengendalikan nafsu itu tarekat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Aqul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.